Woi. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Saya mau mengajak saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Kita undang hadirat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kau baik, teramat baik dalam hidupku, Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung bersama-Mu, Tuhan. Engkau ajaib, Engkau berdaulat, Kau berkuasa di bumi dan di surga. Biarlah Immanuel, Allah beserta kami. Ya la maya sender la bakana sender la maya so. Siana yana kuria baba.
Hinda takarala yashanere kira moana yena si. Kau Immanuel, Allah selalu berserta kami. Ku yakin Kau selalu bersama. Allah besertaku. Dia menyertaiku. Immanuel selalu bersamaku. Dialah Immanuel, Yesus besertaku. Mari kita sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Kau Allah yang besar mulia, Kau yang jadikan langit dan bumi beserta isinya. Manusia hewan Kau jadikan, Tuhan daratan lautan yang luas Kau ciptakan dengan firman-Mu. Oh, namanya sandara namanya sikidi. Dahsyat, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, membawa hidup kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pada saat kami yakin, pada saat kami percaya bahwa Allah selalu menyertai kami, bahwa Allah beserta kami, Immanuel, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau berjanji pada kami dalam firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah pada masa-masa sekarang ini, masa-masa kegoncangan, apapun bisa tergoncang sampai tinggal tetap kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan datang di bumi ini Bapa. Biar kami masuk di dalam rencana-Mu, biar kami masuk di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kami percaya kami ada di tanah Goshen-Mu Tuhan, dalam perlindungan naungan yang maha tinggi. Kami bernaung, kami berlindung Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu, sampaikanlah pesan-pesan-Mu di penghujung akhir zaman ini, sehingga kami tahu arahan tuntunan-Mu. Kami tidak berjalan dalam kegelapan, tapi terang-Mu Tuhan menyinari langkah-langkah kami ke depannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pada hari ke-30 kita mengadakan doa puasa sampai hari ini. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang masih bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak menyadari atau kita mungkin belum pernah melihat Tuhan ya. Sebagian ada yang dikasih lihat Tuhan, didatangi Tuhan, tetapi kita hidup dengan iman ya. Percaya nggak percaya Tuhan ada. Percaya nggak percaya Tuhan menolong. Percaya tidak percaya seperti iman kita bahwa Yesus selalu beserta kita, Yesus selalu menolong kita, Yesus selalu Immanuel, Allah di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kemarin kita sempat dikejutkan ya oleh gempa bumi di mana di Myanmar, Bangkok sampai ke
China sebagian 7,7 Richter itu besar banget saudara ya, menghancurkan gedung-gedung rubuh. Bisa dilihat di video nanti akan saya tayangkan. Dan juga saya berpikir kenapa ya Tuhan kok Myanmar, Bangkok dan China sebagian ya. Yang lebih parah sih Myanmar ya, karena sentral gempanya di situ ya saudara. Gedung-gedung rubuh, puluhan ribu orang meninggal dalam sedetik, dalam sekejap saudara ya. Karena di sana itu ada beberapa kita perenungan ya, ada teman-teman juga mengkonfirmasi bahwa negara Myanmar, Bangkok itu mereka negara penyembah-penyembah berhala ya. Banyak patung-patung, dan juga saya berapa kali pernah ke Bangkok itu, kalau di setiap gedung-gedung ya yang besar tuh depannya itu ada kayak pura kuil-kuil gitu ya, di mana selalu dipersembahkan bunga-bunga ya saudara, seperti sajen-sajen gitu ya saudara ya. Jadi mungkin disitulah ya saudara, karena satu tempat itu biasanya ada murka Allah, cawan murka Allah turun, karena banyak kenajisan, banyak dosa, banyak penyembahan berhala yang terjadi di sana, maka cawan murka Allah turun. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Kita kadang berpikir kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau nolong mereka juga gimana? Kita nggak kenal mereka. Mereka di belahan dunia lain, mereka di negara lain ya saudara. Tapi Tuhan ingatkan, setidaknya kamu bisa berdoa ya. Kamu bisa berdoa bersyafaat bagi bangsa-bangsa ya. Dan juga kita berdoakan bagi mereka yang masih hidup di negara itu, ada satu kegentaran, ada satu kegelisahan, sehingga mereka boleh mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Ya Tuhan bilang, barang siapa mencari aku berkenan ditemui. Biarlah terjadi pertobatan massal di Myanmar, di Bangkok ya. Karena saya dengar kekristenan di negara ini hanya sedikit sekali orang-orang Kristennya ya. Mereka belum membuka hati untuk Tuhan ya saudara. Dan juga kira-kira 2 hari ya dari hari ini, saya di dalam hati saya, dalam roh saya, waktu itu kita masih di puncak ya, karena ikut dopus ya, doa puasa bersama rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Tuhan hanya bilang begini sama saya, 2025 ini kamu melihat ya, ini permulaan sakit bersalin gitu. Mules kalau orang mau melahirkan normal itu perut melilit sakit. Nah, ini semakin hari semakin sakit ya, sebelum datangnya zaman baru ya saudara ya. Jadi kita harus lebih lagi untuk mengerti ya, ini keadaan zaman seperti apa. Jangan kita santai-santai lagi lah gitu ya. Karena waktu 2020, waktu COVID datang seluruh dunia, saya dibawa Tuhan ke YouTube untuk menyuarakan pesan-pesan Tuhan bahwa 2020 awal penderitaan menjelang zaman baru ya. Awal penderitaan menjelang kegoncangan-kegoncangan. Nah, sekarang 2025, 2 hari yang lalu Roh Kudus bicara di hati saya, ini permulaan ya, sakit bersalin ya, udah mulai mules ya. Kalau kemarin masuk dalam awal penderitaan, nah sekarang sudah mulai sakit bersalin. Ya, saudara akan melihat bangsa-bangsa akan runtuh ekonomi, bencana di mana-mana ya. Bahkan kemarin ada beberapa teman juga bilang Indonesia ini bisa kena tsunami besar, tapi waktunya kita tidak tahu. Yang penting berjaga-jaga, yang penting kita lakukan bagian kita. Kita berdoa buat bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa, dan juga terus ayo menjangkau jiwa-jiwa. Kemarin kita pergi ke satu penginjilan di Bani Kedar, banyak orang-orang Muslim ya. Beberapa, ada sampai 30 orang di beberapa tempat gitu saudara ya. Mereka bertobat, terima Yesus luar biasa. Nanti kesaksiannya saya cantumkan. Mereka mengalami Tuhan. Mereka sekali Yesus tetap Yesus. On fire saudara. Karena mereka sendiri mengalami firman dibahas ya. Kayak sharing ya saudara ya. Dan sebagian tempat masih pakai kerudung, sebagian sudah nggak pakai kerudung, itu ya nggak masalah ya. Tapi yang penting mendengar Injil, mendengar kabar baik, mendengar jalan keselamatan, dan mereka udah dibaptis saudara ya. Jadi puji Tuhan, kita terus berjejaring. Waktu minggu lalu saya sudah mulai berdoa dengan bertiga ya di rumah saya. Saya
ruangan satu kamar, di mana anak saya sudah nikah di bawah suaminya, ruangan kosong udah buat doa, saudara ya. Pada waktu kita mulai berdoa, aduh saudara, hadirat Tuhan luar biasa, hadirat Tuhan kuat saudara. Ya sampai kita menangis di kaki Tuhan. Kenapa? Saya kumpulkan teman-teman yang mempunyai saudara-saudaranya yang masih belum percaya Yesus, masih kedar ya, masih Muslim, masih belum percaya Yesus ya saudara ya. Banyak di Maria, keluarga saya rindu untuk mereka terima Yesus, bertobat, tapi kita nggak tahu caranya. Ya udah, kita mulai dengan lutut, kita mulai dengan doa, karena hati kita harus menyatu dengan hati Tuhan. Kasih agape itu rindu supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dikuatkan, termasuk saya ya. Walaupun saya dari kecil udah Kristen, tapi saya doakan ya anak-anak semua keluarga besar masuk dalam doa, baik teman-teman, tetangga, kita masuk dalam doa dulu ya. Kenapa? Nanti Tuhan sendiri akan menjamah, menyentuh, karena doa itu supranatural ya, menjamah setiap orang, karena ada satu hati yang rindu yang naik ke tata Allah. Di mana Tuhan, aku rindu jiwa ini selamatkan Tuhan. Kasihan mereka berjalan dalam kegelapan, kasihan mereka berjalan dalam maut ya saudara, ujungnya maut kalau tanpa Tuhan. Jadi kita punya hati, punya kerinduan. Saya percaya saudara, kerinduan hati kita sama dengan kerinduan hati Tuhan. Makanya Tuhan turun dari surga mulia untuk mencari kita manusia orang yang berdosa. Kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mengasihi kita ya, karena juga musuh kita iblis ya saudara ya. Dia merusak gambar Allah, dia mencari yang segambar dengan Allah. Iblis benci dengan Allah. Oleh sebab itu iblis mencari jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk mengikuti dia masuk ke neraka kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara ya, di mana kita bersehati dengan Tuhan, mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan keluarga ya, semua dengan berbagai masalah, sakit penyakit, ekonomi, bahkan apapun juga kita bawa kepada Tuhan. Hati kita sampai lega, hati kita sampai pengharapan sama Tuhan, bukan dengan kekuatan lagi. Tuhan, hands up, gak sanggup Tuhan, masalah ekonomi gak sanggup Tuhan, tapi aku percaya El Shaddai, Allah yang menyediakan. Juga sakit penyakit, Tuhan kapan Tuhan panggil, Tuhan kapan Tuhan sembuhkan ya, sampai keputusasaan datang pasti ada. Tetapi pengharapan kita pada Tuhan tetap, harus iman kita tetap sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun Tuhan tidak menyembuhkan, walaupun Tuhan tidak memberkati, walaupun ya, sekalipun maut di depan kami, seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego saudara ya, itu kita tetap kokoh iman kita ya kepada Yesus. Karena seringkali ada ujian-ujian dalam kehidupan kita yang kadang kita tidak mengerti, tapi banyak orang juga mengalami mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat apapun juga yang bisa dikatakan mujizat. Banyak juga orang yang mengalami mujizat. Tetapi pada saat kita lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, kita dibawa di mana kita sekali Yesus tetap Yesus, walaupun Tuhan tidak menolong, walaupun ada duri dalam daging kita, walaupun kayaknya sakit ini kok nggak diangkat-angkat sama Tuhan ya, walaupun kok ekonomi uang kok seret banget ya, tapi pada saat kita percaya Tuhan, Engkau pegang kendali kehidupan, Engkau yang menjamah, menuntun, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, disitulah berkat ada, bisa lewatin hari ya, ada aja ya yang ajaib ya dari kesaksian-kesaksian yang sebelumnya. Jadi saudara, hari ini pesan Tuhan bahwa kegoncangan akan semakin banyak lagi. Saudara akan melihat dan saudara juga akan mengalami ya saudara. Dan ada satu firman Tuhan yang sangat memberkati, kita baca di dalam satu firman Tuhan. Nah ini ya saudara, kita baca. Haleluya. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Pada masa lalu suaranya pernah menggoncangkan bumi, tetapi sekarang dia berjanji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Satu kali lagi menunjukkan bahwa apa yang tidak pernah diciptakan dan yang dapat digoncang akan disingkirkan, supaya apa yang tidak tergoncangkan dapat tetap berdiri teguh. Jadi satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi sampai tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak
tidak tergoncangkan. Hagai 2 ayat 7 dan 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, bagi orang yang percaya di dalam Tuhan, kegoncangan yang terjadi nanti di depan kita lebih sering, lebih dahsyat lagi kegoncangan bencana apapun juga di depan kita, saudara. Kita ingat bahwa kegoncangan ini memang diizinkan Tuhan terjadi supaya banyak jiwa-jiwa mencari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan juga yang udah dewasa di dalam Tuhan, ayo pemuritan di rumah-rumah. Kami kemarin juga ke Bani Kedar juga ya saudara, ada beberapa tempat dia buka ya. Terima kasih untuk saudara yang sudah menabur di Lumbung Yusuf, kita bisa bagikan langsung ya, bersentuhan dengan orang-orang jiwa-jiwanya, sehingga mereka ada kasih itu kan gak hanya doa ya, gak hanya firman, tapi kita ada pemberian yang kita berikan, mereka lebih bersyukur ya, karena seringkali mereka kelas yang menengah bawah lah ya, karena mungkin mereka juga butuh Tuhan ya, di tengah-tengah penderitaan sebagai manusia, mereka mencari Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan luar biasa. Dari kesaksian yang saya dengar kemarin, dia percaya Yesus, dia dimusuhin sama suaminya, mau diceraikan. Karena apa? Lu udah najis, lu udah bukan Islam lagi ya, mau diceraikan suaminya udah pergi saudara. Tapi kemudian dia berdoa, saudara ya, berdoa pada Tuhan, mujizat. Suaminya datang kembali, bahkan ibunya boleh bertobat terima Yesus. Waduh, saya bilang salut banget. Ya, imannya makin kokoh dengan Tuhan. Mereka dari Bani Kedar, mungkin baru berapa tahun atau berapa bulan terima Yesus, tapi imannya begitu dahsyat ya. Apalagi kita yang sudah Kristen lama, bertahun-tahun ya, berpuluh tahun atau awal lahir udah Kristen. Bisa nggak kita seradikal mereka? Bisa nggak kita se-on fire mereka ya? Semangat mereka. Ya pada saat kita melayani langsung ke jiwa-jiwa, kita juga ikut kebakar ya. Kita melihat mereka tuh mengalami Tuhan ya. Mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, nyata Tuhan itu. Ya, jadi mereka terus dibawa Tuhan dalam kedalaman di mana mereka nanti akan menyebar dari tetangga ke tetangga. Ya, hanya di rumah-rumah ya bisa ngumpul berapa orang. Terus pada waktu kita berdoa kemarin, salah satu teman ada yang melihat penglihatan bahwa ladang-ladang sudah menguning, siap dituai, tapi pengerjanya sedikit, saudara ya. Kita ini yang udah Kristen lama harus jadi pengerja yang dahsyat, baik pengerja di alam roh, di dalam doa, maupun juga dalam jasmani. Ayo, rindukan ya, ada teman, iya aku kalau naik Grab suka menginjil, aku naik motor, naik apa suka menjamah, mendoakan ya, setidaknya bersentuhan dengan jiwa-jiwa ya. Jadi saudara, apapun yang bisa kita lakukan aja, karena ini sudah urgent sekali, sudah mendesak sekali bumi ini ya. Jadi kita nanti jangan terkejut ya, ada banyak hal yang mengagetkan ya kita ini. Jadi kita harus berjaga-jaga, setidaknya bawalah cepat keluarga-keluarga ini untuk dekat dengan Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan ya. Dan juga kira-kira 2022 yang lalu saya pernah waktu tidur malam saya dikasih penglihatan itu peta dunia ya. Peta dunia itu gelap ya, kayak suasananya malam ya. Nah, pada waktu itu saya melihat titik-titik ada nyala kayak seperti lampu gitu ya, titik-titik nyala di peta dunia ini. Terus saya tanya Tuhan ini apa artinya ya? Tuhan, penglihatan ini di waktu malam saya waktu tidur, Tuhan artinya apa ya? Tuhan bilang gini, ini saya baru diingatkan lagi karena itu kan 2022 ya, karena penglihatan itu kan menuju penggenapannya. Seringkali diberi penglihatan dari Tuhan, belum saat itu, nanti saat kedepannya akan terjadi gitu ya. Nah pada waktu saya berdoa nih, tanya Tuhan apa artinya? Tuhan bilang ini akan terjadi bencana ini di titik-titik terus di berbagai belahan dunia ya. Bencananya itu nggak hanya satu negara atau satu lokasi, tapi banyak sekali ya titik-titik
politiknya. Jadi akan terjadi berbagai negara, berbagai bangsa itu akan terjadi kegoncangan. Kegoncangan ekonomi kah, kegoncangan bencana kah, kegoncangan politik kah, kegoncangan kerusuhan kah, atau perang kah, atau sakit sampar. Ya, itu terus ya saudara. Sampai peta itu ya penuh dengan titik-titik cahaya-cahaya. Tuhan bilang itu adalah namanya kegoncangan ya. Dinamakan itu Tuhan bilang bencana ya, bahwa akan terjadi bencana di depan kita ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya udah waktunya sudah perebutan jiwa-jiwa ya sekarang ini. Kita nggak bisa menahan doa, tahan bencana. Kalau udah waktunya Tuhan nggak bisa ditahan saudara, karena kegoncangan itu berguna untuk apa? Untuk manusia sadar, bertobat. Seringkali kalau manusia zona nyaman ya, enak, banyak uang ya, tentram, damai, tapi nggak mau mencari Tuhan. Banyak saudara. Makanya Tuhan izinkan kegoncangan terjadi supaya manusia sadar bahwa manusia itu nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Menghadapi dengan maut, menghadapi dengan kegoncangan, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa saudara ya. Jadi saudara, kita ayo bangun lagi hubungan karib dengan Tuhan, perbanyak lagi jam doa ya. Ada teman-teman bilang, iya saya mulai jam doa jam 3 sampai jam 5. Mereka komitmen, konsisten ya. Pekerjaan langsung tetap bekerja ya, pagi hari atau siang hari ya. Jadi perbanyaklah waktu dengan Tuhan ya, berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk kota, untuk bangsa. Kemarin juga saya mendengar satu teman, dia tuh kalau setiap malam jam 2 doa ya saudara ya. Di keluarganya dia masih banyak yang belum percaya Yesus, masih banyak Muslim ya, baru dia dan satu kakaknya. Dia kalau berdoa, kalau tengah malam bisa nanti tiba-tiba bahasa roh, bisa bahasa Cina, bisa bahasa India, bisa bahasa berbagai macam, katanya Inggris apa, tapi dia nggak mengerti. Anaknya yang cerita sama saya juga, ada ibunya. Nanti si mama itu bahasa rohnya kayak bahasa Cina, nanti bahasa rohnya kayak bahasa India, nanti bahasa rohnya kayak bahasa apa namanya, Afrika atau Amerika, saudara ya. Wah, itu mah mungkin lagi doain bangsa-bangsa kali saya bilang gitu ya. Karena saya dikonfirmasi lagi, adik saya pernah waktu beberapa tahun lalu dia cerita sama saya, bahwa satu malam dia dalam penglihatan dibawa rohnya itu melihat benua-benua. Waktu dia di India, dia bisa bahasa rohnya bahasa India. Waktu dia ke belahan dunia yang lain, dia bahasa rohnya seperti negara yang dia lihat ya. Jadi bersahabat berdoa bisa sesuai dengan bahasa-bahasa. Karena yang menciptakan bahasa kan Tuhan ya saudara ya. Ingat yang menara di Babel itu ya. Jadi ayo perbanyak lagi berbahasa roh, itu bahasa doa ya. Kemarin ada teman yang di Kelor dari agama Buddha, percaya Yesus, kemarin waktu KKR kita doakan, kita jamah, langsung berbahasa roh. Nah ayo pakai bahasa roh di samping bahasa sehari-hari, kita berdoa pakai bahasa roh ya, karena itu Roh Kudus yang mengerjakan. Kadang kita nggak tahu mesti doain apa lagi, udah kata-kata kita udah habis ya kan. Nah itulah Roh Kudus membawa untuk berdoa, bersyafaat bagi kota, bagi bangsa, bagi jiwa-jiwa, bagi keluargamu. Kita menangis di kaki Tuhan. Kadang juga kita dibawa dengan doa peperangan ya. Kita menghancurkan semua kekuatan musuh. Kita hancurkan semua penghalang-penghalang mereka untuk datang kepada Yesus ya. Harus ada doa permohonan, doa ucapan syukur, doa peperangan, doa pendamaian, banyak sekali doa ya, doa permohonan, banyak sekali kita lakukan ya saudara ya. Jadi saatnya juga kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau mau berbicara apa Tuhan? Berbicaralah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadi saatnya Tuhan berbicara pada kita ya. Jangan kita aja yang ngomong sama Tuhan. Saatnya Tuhan berbicaralah ya. Kita sediakan waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan dalam ketenangan, dalam damai sejahtera ya. Jadi saudara, pesan Tuhan kali ini di penghujung kita 30 hari doa puasa, bagi saudara yang mengikuti, kita terus doakan untuk Bani Kedar ya, mana besok juga besok dan lusa mereka merayakan hari raya ya saudara. Biarlah mereka juga boleh terbuka untuk Injil keselamatan. Karena di dalam Al-Quran sendiri ya dikatakan harus baca Injil dan orang bilang kan Mazmur, Jabur, kitab Jabur itu Mazmur ya, Injil dan Zabur ya, mereka harus baca juga ya. Jadi
Al-Quran sendiri, orang Muslim sendiri menyuruh ya umatnya untuk baca Injil dan baca kitab Jabur. Bahkan mereka nggak ada yang nginjilin, dari Al-Quran sendiri mereka bisa bertemu Tuhan Yesus Isa Al-Masih ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita saudara terus bergandengan tangan. Kita percaya bahwa selagi hati kita menyatu dengan Tuhan, pasti kita mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi Tuhan. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi dua hal yang harus kita lakukan, kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi jiwa-jiwa. Ya, itu salib ya, kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Kalau itu tidak kita lakukan, hanya berdoa, hanya mengasihi Tuhan, tapi nggak pernah tergerak. Ada orang boro-boro doain orang lain, kita aja masalah udah banyak gitu ya, doain masalahnya terus, keluarganya terus, doain pekerjaannya terus ya, bukan nggak boleh. Cuman pernah nggak saudara berdoa hancur hati ya untuk kota, untuk bangsa, hancur hati untuk jiwa-jiwa yang belum selamat ya. Kalau kita sudah bisa mempunyai kasih seperti kasih Tuhan, hancur hati mendoakan mereka, maka berarti hatimu sudah menyatu dengan Tuhan ya. Jadi saudara, di penghujung akhir zaman ini tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain kita terus berdoa dan menjangkau jiwa-jiwa sambil menguatkan iman kita. Jangan sampai kita ini juga iman kita gugur, rontok ya karena masalah-masalah, beban-beban yang nanti ke depannya kesulitan-kesulitan yang semakin banyak. Ada sebagian orang, kita mah nggak akan mengalami, kita akan diluputkan, kita akan tinggal di tanah Goshen. Iya benar, ada sebagian orang ya mungkin yang di tanah Goshen yang terluput, tetapi ada juga yang mengalami ya. Kita nggak tahu siapa, tapi itu adalah ujian bagi kita supaya kita naik tingkat, supaya kita sekali Yesus tetap Yesus, supaya kita tetap iman kita kokoh sekalipun Tuhan tidak menolong, iman kita tetap pada Yesus ya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mengucap syukur Tuhan, di penghujung akhir zaman ini kami boleh tetap bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan kami terus Tuhan bawa kami pada rencana-rencanamu, bawa kami kepada jiwa-jiwa, dan juga kami rindu banyak keluarga kami Tuhan yang hatinya jauh dari Tuhan, kami tarik lewat doa, baik anak cucu mantu semuanya, keluarga, kaum keluarga besar kami yang jauh yang dekat semuanya, lawat tetangga-tetangga kami Tuhan, teman-teman dalam kantor bisnis kami semuanya, lawat jamah mereka Bapa, sehingga mereka on fire, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang belum mengenal Kristus, hati mereka terbuka Bapa. Kami cabut selubung-selubung gelap roh agama yang mengikat mereka di dalam nama Yesus. Kami cabut selubung-selubung yang menutupi mata hati, pikiran, mata roh mereka di dalam nama Yesus. Pintu yang berabad-abad tertutup kami angkat, kami hancurkan, kami bongkar, kami dobrak di dalam nama Yesus, sehingga Raja kemuliaan datang dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, jadikan kami penjala manusia, jadikan kami alat-Mu, bersama malaikat penuai bergerak Tuhan. Kerinduan hati Tuhan di penghujung akhir zaman, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Putra dan Roh Kudus. Baptislah mereka dan juga sembuhkan yang sakit, usirlah setan-setan, dan biarlah kerajaan datang dalam kehidupan mereka masing-masing. Kerajaan Allah datanglah. Terima kasih Bapa, biarlah semua yang menonton YouTube ini boleh tergerak hatinya, mulai berdoa, mulai bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mulai bergaul karib dengan Tuhan, sehingga peka mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus yang ada dalam hati kami semua masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh tahu arahan tuntunan Tuhan di penghujung akhir zaman ini, sehingga kegoncangan-kegoncangan Tuhan, malapetaka, musibah-musibah, bencana-bencana yang ada di depan kami ya Bapa, tidak menggoyahkan hati kami, iman kami tidak menggoyahkan juga Tuhan jiwa kami. Biarlah kami hanya dekat Allah saja, kami tenang, ada damai sejahtera Tuhan yang memerintah hati, bukan yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Yang di luar sering kali Tuhan
yang menggelisahkan, menggemparkan. Tapi biarlah yang dari dalam memancar keluar, yaitu Raja Damai sudah ada di dalam kami pada waktu kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir melimpah-limpah keluar dari hati kami kepada orang-orang sekitar kami. Biarlah terus kami bersuka cita di dalam Tuhan, tetaplah berdoa, dan juga kami terus Tuhan mengucap syukur di dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam, saya Dery, saya dari Cibadak. Saya mau kesaksian pada bulan Januari 2025, tanggal 10, tepatnya hari Jumat. Istri saya melahirkan pas pulang jualan. Dia lahiran udah setengah badan di rumah, kaki duluan. Dari situ saya bingung harus bagaimana. Saya ambil langkah pertama, saya bawa ke klinik. Sampai di klinik kita langsung ditangani, dan 5 menit berselang si bayi langsung keluar. Dan posisi kita ke klinik itu berjalan kaki, dengan si posisi kaki bayi itu udah ada di luar, menggantung. Dan puji Tuhannya, pihak klinik pas kita datang ke situ banyak yang respect sama kita berdua. Dan dari situ kita ditangani, ya puji Tuhan 5 menit berselang si bayinya langsung keluar. Nah dari situ kita sempat bingung. Datang dari biaya admin, harus ada uang segini. Ya mungkin totalnya nggak harus diceritain ya. Udah tau lah. Kalau rumah sakit umum ya. Ya. Totalnya hampir 11.800.000. Saya datang ke klinik itu saya cuma bawa uang Rp30.000. Banyak orang yang bilang ke saya, kenapa dibawa ke situ? Kayak orang kaya aja. Kayak orang pekerja punya gaji aja. Ya karena saya punya iman, punya Tuhan Yesus, saya memberanikan diri bawa ke situ. Dari situ saya berpikir selama 4 hari harus ada uang segitu. Dan puji Tuhan, pas hari Seninnya 4 hari saya diberi oleh Tuhan Yesus Rp0 di rumah sakit itu. Setelah itu 2 hari kemudian kita bisa langsung boleh pulang. Dan 2 minggu berselang kita kontrol lagi ke situ. Dari situ kita harus ada uang sekitar 600.000. Ya puji Tuhan kita dikasih gratis lagi. Ya mungkin Tuhan Yesus sayang sama kita, juga mengasih berkat buat kita. Ya mungkin buat semua yang belum percaya adanya Tuhan Yesus, kita harus percaya Tuhan Yesus itu ada. Penyelamat dalam hidup kita itu Tuhan Yesus. Ya mungkin cukup sekian kesaksian dari saya. Salam manis, saya dari Arga Adrian. Karena Rohmu menyala